nggak selesai ketika melahirkan, mendidik, merawat sampai nggak tidur, sampai besar pun tetap anak itu dianggap masih kecil. Diharapkan betul berdoa mati-matian. Makanya kalau dibilang al ummu ahakun nas bisuhbah bihusni suhbah, ibu adalah yang paling utama kita pergauli, lebih berhak dibandingkan siapapun. Man barra walidahu, siapa yang mau berbakti kepada ibunya di bulan Ramadan ini, bima tanalu yadahu, dia memberikan apapun yang ia punya dari tangannya, nadarallahu birra'fa warahmah, Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim? Hari ini kembali kita akan podcast Ramadan dengan tema kedudukan ibu dalam Islam. Nah, tema spesial itu juga akan dibahas oleh tamu kita yang spesial juga. Beliau adalah Ibu Halimatus Sa'diyah, anggota bidang dakwah PC Fatayat Sidoarjo. Ya, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Sama-sama Mbak Pipit. Luar biasa. Nah, kita ngomongin tentang tema seorang ibu. Okay. Ini mungkin luar biasa ya, karena saya juga perempuan. Saya juga punya ibu dan seorang anak juga. Nah, kita ini berkewajiban untuk bertakwa atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tema kita khusus kepada seorang ibu. Boleh dijelasin Mbak, ini kedudukan ibu dalam Islam kan? Saya juga sendiri sedikit sudah tahu ya, cuma mungkin lebih jelas lagi dijelaskan oleh ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari yang ke-16 ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, terutama penduduk Indonesia banyak yang sehat ya. Ya, sudah pandemi sudah banyak yang berkurang, berangsur. Masya Allah, Ramadan membawa berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah juga nanti di akhirat kelak kita bersama-sama. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan seorang ibu dalam Islam. Sebenarnya berbakti kepada orang tua itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbakti kepada orang tua ini kedudukannya sangat tinggi sekali setelah pengabdiannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis tertentu ternyata kedudukan berbakti kedua orang tua yang lebih utamakan di sini adalah ibu. Banyak hadis yang dijelaskan di sini ada dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka. Nah, siapakah yang paling saya berhak untuk berbuat baik ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ummuka sampai 3 kali. Kemudian baru qala abaka. Tsummal akrab fal akrab. Rawahul Bukhari. Orang yang paling sampean kamu berbuat baik dari 2 orang tua ini adalah ibumu. Kenapa? Karena kita sudah tahu banget bagaimana kesulitan orang tua. Di sini ibu, di mana beliau di saat hamil, Mbak Pipit pernah ya, dan 2 kali juga. Kalau saya 9 kali Mbak Pipit. Alhamdulillah. Nah, waktu hamil pun Allah kadang pusing Mbak ya. Makan pun nggak selera, nggak punya tenaga. Bawaan bayi itu beda-beda, nggak mau makan kalau nggak ini. Nah, bukannya kita itu rewel ya, tapi ya Allah, hamil aja sudah kayak gitu. Tapi ibu saat hamil menikmatinya, bahagia walaupun kesulitan. Setelah itu besar, dibawa kemana-mana, mau tidur terlentang, tidur miring, apalagi tengkurap, sulit kan Mbak Pipit ya. Masya Allah, apalagi kalau melahirkan. Ya Allah, nyawa bisa jadi taruhannya. Bukan hanya itu,
nggak selesai ketika melahirkan, mendidik, merawat sampai nggak tidur, sampai besar pun tetap anak itu dianggap masih kecil. Diharapkan betul berdoa mati-matian. Makanya kalau dibilang al ummu ahakun nas bisuhbah bihusni suhbah, ibu adalah yang paling utama kita pergauli lebih berhak dibandingkan siapapun. Itu aja benar, karena memang ibu nggak punya kehidupan lain di saat anak itu masih kecil, hanya anaknya yang diperhatikan. Walaupun dia punya kegiatan lain, yang ada dalam pikirannya adalah anak-anak. Karena ibu itu sangat betul kesulitan di dalam membesarkan anak, sampai tiada waktu dalam hatinya, tiada waktu dalam doanya, tiada waktu dalam otaknya. Itu adalah doa untuk kebaikan anaknya. Itu. Makanya pembentukan karakter manusia itu Mbak Pipit ya. Pembentukan karakter manusia itu bukan saat anak itu setelah dilahirkan, bukan itu saja. Pada saat anak itu dalam rahim ibu. Nah, ini ibu ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik anaknya. Itu di dalam rahim. Diajari bagaimana ya mendidik anak di saat anak itu masih di dalam rahim. Jangan berlaku yang tidak baik, ibu. Jangan berkerentek, kata orang Jawa ya Mbak Pit ya, yang jelek-jelek sama orang atau apapun, karena itu akan nyambung sama anak. Bicaranya baik, perilakunya baik ya, itu berarti sama saja dia mendidik anaknya dalam kandungannya. Ajak bicara yang baik-baik juga. Ketika lahir pun juga seperti itu. Karena ibu yang luar biasa kesulitannya membesarkan anak Mbak Pipit, makanya sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas di dalam memberikan fatwa, dosa apapun bisa menjadi kafaratnya, pelebur dosanya bisa ditebus dengan berbakti kepada ibunya. Ada pernah seseorang ya, dia itu menyukai perempuan gitu Mbak Pipit ya. Ini khotabtu imra'atan, saya melamar seseorang perempuan, tapi dia fa'abat, dia nggak mau untuk menikah dengan saya. Tapi ketika dilamar oleh orang lain, fa'ahabbatha antangkihahu, dia menerima dan bernikah. Faghirtu, saya cemburu. Kenapa dia menolak saya dan menerima orang lain? Faqataltuha, aku bunuh dia. Perempuan ini dibunuh sama orang. Kemudian dia lari kepada sahabat Ibnu Abbas ya. Dan beliau memberikan saran. Fahal min taubah, apakah saya masih ada jalan bertaubat? Katanya bilang gitu. Sahabat Ibnu Abbas bicara begini, ngendikane. Ummuka hayatun, ibumu masih hidup? Jawabannya, la, ibuku sudah tidak ada. Kalau begitu, tub ilallah, takarrab ilahi mastata'ta. Bertaubatlah semaksimal mungkin, mendekat dirilah kamu kepada Allah semampumu. Kemudian orang itu pergi, sahabat Atok datang ya, dengar dengan pembicaraan itu tadi. Limadha sa'altuka min hayati ummi, kenapa engkau menanyakan tentang hidup ibunya? Kan dia itu ingin tahu, ingin dapat jalan gimana taubatnya. Karena aku tidak tahu jalan yang paling dekat untuk orang bisa menebus dosanya selain dia bisa berbakti sama ibunya. Ini terkenal fatwa sahabat Ibnu Abbas bahwa pelebur dosa yang paling luar biasa bisa dekat itu adalah yang bisa nyaman untuk dekat dengan Allah adalah berbakti kepada ibunya. Makanya saya berharap siapapun para pemirsa yang masih ada bunda, umi, ibu, ya Allah, di bulan Ramadan ini bisa di kesempatan ini betul-betul jadikan untuk dia itu berbakti kepada ibunya. Man barra walidahu, siapa yang mau berbakti kepada ibunya di bulan Ramadan ini, bima tanalu yadahu, dia memberikan apapun yang ia punya dari tangannya, mau makanan, mau uang gitu ya, di bulan Ramadan ini. Kan seneng ya ibu itu ya, Masya Allah. Nadarallahu birra'fa warahmah, Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang yang lembut. Gimana kalau Mbak Pipit dipandang suaminya, Masya Allah. dipandang orang yang jenengan cintai, terus suaminya saat memegang tangan jenengan, I love you Mbak Pipit.
ini yang memandang, yang mengatakan sayang, aku sayang kamu. Ini Allah. Ini gimana ya? Coba. Ya Allah, di saat anak memberikan sesuatu sama ibunya, ini aku gemeter loh Mbak Wiwit. Karena ibu saya sudah nggak ada. Saya Masya Allah, mertua juga nggak ada. Makanya jangan halangi suamimu untuk menyayangi, mengasihi, berbakti sama ibunya. Karena dengan jalan itu kemakmuran, kebahagiaan rumah tanggamu ada di situ. Kan kadang ibu dijadikan saingan. Ini Mbak Pipit. Nggak hanya itu Mbak Pipit, di bulan Ramadan ini kalau mau berbaik sama ibu ya, sama orang tua, wa anaka filuhu. Rasulullah ikut juga. Nggak hanya Allah yang sayang sama kamu, aku nanti yang akan menanggungmu. Masya Allah, luar biasa ya. Itu Mbak Pipit, ya Allah. Jadi saya juga dengarnya agak gimana gitu. karena seberapapun kita berbakti pada orang tua itu, kasih sayangnya luar biasa, tidak akan bisa tergantikan ya, tidak akan bisa melunasi lah kebaikan beliau. Ingat ngendikani Umi, kamu mau menghajikan Umi 7 kali pun nggak akan bisa mengimbangi kasih sayang dan jasa orang tua sama kamu. Berapa kali pun, jangan kata bilang gitu. Kayak padahal sekarang udah bisa menghajikan, mengumrahkan orang tua, udah bangga banget. Ini catatan untuk pemirsa kita Harian Surya dan Tribun Jatim, bahwa kedudukan ibu dalam Islam ini luar biasa dipandang, disebutkan oleh Allah juga luar biasa di dalam firman-Nya, juga disampaikan Rasulullah dalam hadis ya. Begitu juga sahabat-sahabat juga menyampaikan bahwa tadi Sahabat Ibn Abbas ya, luar biasa meleburkan dosa melalui menjadi kafarat dosa. Masya Allah. Jadi cukup dengan berbakti kepada orang tua. Tapi bukan berarti, maaf ya Mbak Pipit, jangan meremehkan dosa apapun. Oh iya, itu karena nggak mesti orang punya kesempatan untuk bisa berbakti betul sama orang tua, terutama ibu. Karena di saat ibu sudah nggak mampu apa-apa, diuji anak-anak itu nggak mampu untuk bisa berbakti. Jadi jangan meremehkan dosa apapun. Nggak mesti Allah menggerakkan kamu bisa berbakti. Gitu Mbak Pipit. Ya Allah. Gitu. Baik, teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari podcast kita bersama tamu spesial Mbak Halimah, bahwa tentang kedudukan ibu ini yang luar biasa dalam Islam. Semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini. Mbak Halimah, ngapunten karena waktu sudah sangat mepet ya. Sama-sama, semoga manfaat dan barokah. Insya Allah. Ya teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim, demikian podcast kita hari ini. Semoga membawa manfaat. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.